Kalau menurut Habib sendiri seperti apa? Berdasar literatur yang saya baca, baik itu dari hadis, dari beberapa ulama maupun di Quran, puasa itu adalah ibadah yang untuk kita sebetulnya, untuk pribadi kita sendiri. Jadi ada penelitian di Jerman yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu luar biasa pengaruhnya terhadap kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. Jadi ada penelitian di dokter di Jerman itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dalam Islam itu, begitu kita puasa 1 bulan penuh, terus kita menjadi fitri, menjadi seolah-olah bayi kembali, menjadi kembali asal, di reset, itu adalah begini ceritanya. Bukan berarti terus kembali fitri itu dari sisi dosa, ini enggak. Menurut saya enggak, berdasarkan penelitian teman-teman dokter di Jerman itu, ternyata kembali fitri itu adalah organ tubuh kita. Jadi di hadis itu disebutkan bahwa puasa pertama sampai 10 itu adalah proses tubuh itu membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, tapi dari sisi kedokteran 1 sampai 10 itu ada proses detoksifikasi. Jadi tubuh itu membuang racun-racun sehingga tubuh itu menjadi sehat kembali karena racun-racun sudah dibuang pada posisi 1 sampai 10 bulan suci Ramadan. 11 sampai 20 itu adalah di penjaranya setan dan lain sebagainya, tapi menurut kedokteran tidak, ya hampir sama. Menurut kedokteran, penelitian kedokteran itu antara 11 sampai 20 itu adalah proses membuang sel-sel mati di dalam tubuh. Itu makanya di posisi 1 sampai 10 itu orang puasa pertama itu biasanya pusing, nggak enak, itu karena proses tubuh sedang bersihin diri dari detoksifikasi. 11 sampai 20 itu proses membuang sel-sel tubuh yang rusak. Nah, 21 sampai 30 adalah proses tubuh itu menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak tadi. Jadi yang sel rusak tadi ditumbuhkan kembali untuk mengganti sel-sel baru yang ada, untuk menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak tadi. Jadi sehingga 30 hari itu, pada saat hari ke-30 tanggal 1 Syawal itu, tubuh sudah jadi steril, sudah jadi fitri. Racun hilang, terus sel-sel mati sudah dibuang, sel-sel mati 21 sampai 30 itu sel-sel mati tumbuh kembali jadi sel baru, sehingga dinamakan fitri. Itu Islam itu memang betul-betul agama rahmat, betul. Puasa itu sekali-sekali bukan untuk Tuhan, bukan untuk siapapun, tapi untuk diri sendiri, untuk orang itu sendiri. Supaya apa? Kembali fitri. Kembali fitri maksudnya apa? Bukan dari dosa. Kembali fitri dalam bentuk sehat. Makanya orang kalau bilang, oh kalau puasanya batal kalau marah. Nah, itu dari sisi kedokterannya begini. Kalau kita marah, keluar namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu sangat destruktif terhadap tubuh. Pada saat kita puasa, tubuh lemah, kita marah, keluarlah itu kortisol tadi, sehingga bisa menyebabkan macam-macam, bisa kanker, bisa GERD, bisa MAH, bisa lain-lain, macam-macam penyakit dari situ. Pada saat kondisi lemah, sehingga tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, makanya nggak boleh. Terus orang kalau bilang, kalau marah itu kamu nanti puasa kamu batal. Nah, yang dimaksud batal itu apa? Hanya dapat dahaga doang, haus dan lapar. Nah, haus dan lapar di situ. Makanya kalau orang puasa terus marah, kortisolnya keluar, dia cuma dapat haus dan laparnya doang. Perbaikan sel-sel tubuh itu nggak dia dapat, malah justru destruktif. Jadi puasanya nggak ada gunanya kalau dia marah. Nah, makanya esensi dari puasa itu menahan hawa
nafsu, sehingga tubuh itu keluarnya bukannya kortisol tapi endorfin yang keluar. Nah, endorfin yang keluar itu sangat bagus buat tubuh, permajaan tubuh dan lain sebagainya. Kebalikannya apa? Namanya kortisol. Kortisol itu macam-macam, bisa nyebabin, bisa kanker, bisa macam-macam lah. Hormon jahat lah kortisol itu. Nah, makanya ditambah kita puasa, lemah tubuh, kortisol keluar, wes sudah bablas, nggak dapat apa-apa. Artinya puasa baik untuk kesehatan ya, Fit? Ya, puasa itu dalam Islam itu Allah ngajarin, di setiap agama biasanya ada puasa itu, bukan hanya Islam doang. Dari zaman Nabi Adam aja itu sudah ada puasa itu. Jadi bukan hanya Islam doang. Zaman Nasrani ada, di Buddha juga ada, di Hindu ada, Konghucu ada, semua agama itu mengajarkan puasa. Cuman polanya masing-masing, macam-macam. Ada yang kayak Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib. Ada lagi puasa mute, puasa dan lain sebagainya, macam-macam puasa. Tapi esensi puasa itu untuk kesehatan tubuh di setiap agama, bukan hanya Islam. Tapi kalau ini kan banyak juga masyarakat menilai kayak gini, puasa itu terkadang hanya menahan hawa dan lapar aja yang tadi aku bilang, haus dan lapar gitu kan. Nah, esensinya baiknya seperti apa sih, Beb, untuk stamina orang berpuasa itu lebih ke sarapan sahurnya seperti apa? Kalau sarapan sahurnya tentunya ada macam-macam nih manusia nih. Ada yang kayak saya itu nggak pernah sahur. Dari saya umur 7 tahun puasa sampai detik ini, umur saya 60, mendekati 63 tahun, belum pernah saya sahur. Sahur dalam pengertian makanan, minuman yang khas itu. Enggak, saya sahur paling bangun, sebelumnya sholat malam dulu, pas jam 4, misalnya ada jam setengah 5, jam 4 itu minum air 1 gelas. Udah itu aja. Kalaupun tambahin kurma 1, 2 gitu. Nah, terus bablas, nanti pas buka makan lagi yang manis-manis dulu, sholat, selesai sholat baru ini. Nah, jadi sebetulnya standar orang itu macam-macam. Tapi yang puasa yang betul-betul bagus, esensinya ada, puasa itu ya makan sedikit karbohidrat, yang kandungan proteinnya ada, sehingga pada saat aktivitas itu tidak terganggu. Kan aktivitas butuh gula. Nah, jadi kita makan butuh karbohidrat, makan karbohidrat pada saat sahur. Jangan sampai nanti puasa isinya tidur semua, capek, malas, tidur aja banyak, enggak. Saya justru pada saat puasa itu kerja saya full, dan saya cari kerjaan. Doanya ke Tuhan apa? Minta jauhin dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bul wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Dari malas, minta jauhkan sama Allah dari malas. Nah, yang kebanyakan sekarang ini orang berpuasa justru dipakai bermalas-malas. Karena apa? Hadisnya menyatakan puasa itu tidurnya aja ibadah. Nah, akibatnya dia tidur terus gitu. Sehingga ndak berpuasa sesuai dengan esensi puasa itu sendiri. Nah, jadi di sini saya berharap bahwa jangan menisbatkan puasa untuk bermalas-malas. Jadi justru dalam puasa itu produktivitas juga harus tinggi. Paling tidak sama dengan ketika kita tidak berpuasa. Yang kerjaannya banyak, ya sahurnya dicukupi, proteinnya cukup, ini banyak. Tapi kalau merasa kerjaannya nggak ada, misalnya dia libur atau nganggur atau apa, mau nggak sahur ya juga nggak apa-apa. Karena aktivitasnya memang di bulan puasa khusus dia untuk ibadah. Gitu. Berarti saat puasa kalau bisa kegiatannya tetap sama seperti biasanya Iya, aja? nggak ada bedanya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Nggak ada beda puasa dengan kondisi sebelum puasa. Tetap persis. Nggak ada. Jadi kita tidak boleh menisbatkan puasa untuk bermalas-malas, itu intinya.
Habib sedikit mungkin greeting, saya Habib Haidar. Baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat malam, saya Haidar Alwi mengucapkan selamat berpuasa untuk yang beragama Islam, dan untuk yang bukan beragama Islam, toleransinya kita harapkan dengan cara mendukung saudara-saudara kita yang berpuasa. Toleransi di Indonesia mutlak karena ini negara Pancasila, dan yang berpuasa jangan sampai menuntut macam-macam terhadap orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi dimanapun itu di negara Islam yang namanya warung dan lain sebagainya juga silahkan tetap buka, karena justru di situ toleransi kita diuji. Jadi jangan berharap terus kalau ada warung terus dirazia, di macam-macam, itu nggak boleh. Jadi warung silahkan buka, terus dibatasi sehingga orang yang tidak beragama Islam, tidak berpuasa, bisa makan persis seperti pada saat bukan bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga selamat berpuasa untuk saudara-saudara Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Habib.